Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk teman-teman semua, rekan-rekan media yang kami hormati. Ya. Pada hari ini kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sebagian hadir langsung di lantai 3 kantor Komnas HAM, sebagian lainnya mengikuti secara daring. Jadi pada kesempatan ini kami memang akan menyampaikan rilis dari hasil pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa di eh, Wadas, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu yang sangat menghebohkan, tidak saja di tingkat lokal tapi juga di tingkat nasional. Kita banyak perhatian publik, bahkan juga eh, para elit-elit politik di negeri kita. Komnas sebetulnya sudah sejak tahun lalu, ya, sudah sejak tahun lalu karena mendapatkan pengaduan dari kedua warga, ya, warga yang kontra maupun warga yang pro terhadap penambangan, ya, penambangannya. Jadi terhadap quarry, bukan terhadap pembangunan waduk, karena pembangunan waduk kita tidak melihat ada perbedaan pandangan masyarakat, tapi yang terjadi perbedaan di antara ketiga penambangan batu andesit di Desa Wadas itu. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, kedua kubu atau kedua kelompok masyarakat itu dua-duanya mengadu Komnas HAM sesuai dengan mandat undang-undang. Maka Komnas HAM kemudian melakukan satu tindakan kebijakan untuk melakukan mediasi sebelumnya awal. Terakhir sekali, jadi selain sebelumnya pada bulan September sudah pernah dipimpin Pak BK ke sana, pada tanggal 20 Januari, ya, 20 Januari saya dan Pak BK mencoba melakukan mediasi, tapi kemudian mediasi yang dilakukan di Kota Semarang itu tidak berjalan sepenuhnya karena kelompok warga yang tidak menyetujui memilih tidak hadir, tetapi berkomunikasi cukup intens dengan Komnas HAM. Kemudian akhirnya kami memutuskan berlanjut yang di Semarang. Setelah itu kemudian Komnas berangkat ke Wadas bertemu dengan warga yang menolak gitu. Nah, sudah ada sebetulnya kesepakatan untuk tetap memilih dialog. Nah, seperti itu. Dan itu, tapi kemudian muncullah masalah pada tanggal 8 Maret. 8 Februari. Ya, 8 Februari. Ya, udah Maret, 8 Maret baru bulan depan. 8 Februari. Jadi antara tanggal 20, 21 kami di sana, kemudian 8 Februari. Terjadi peristiwa dimulai dengan rencana pengukuran, pengerahan aparat dan macam-macam, kemudian timbullah kasus atau masalah, ya. Sehingga yang tadinya jalur Komnas HAM itu mediasi, sekarang ditambahkan juga dengan penyelidikan dan pemantauan karena ada dugaan kekerasan, ya, yang dilakukan. Nanti dijelaskan detail oleh Pak BK, ditambahkan oleh Pak Anam peristiwa itu. Bahan-bahan tertulisnya sudah disiapkan. Nanti kalau mau dapatkan yang lengkap, baik yang hadir di sini langsung maupun yang daring, akan kita sampaikan. Kalau kelupaan misalnya bisa menghubungi Humas, ya, Saudara Anissa, atau biasa dipanggil Soso, untuk dikirimkan. Mana tahu nggak terkirim. Tapi eh, kita harap semua bisa mendapatkan bahan-bahannya. Nah, itu pengantar dari saya selaku Ketua Komnas HAM. Nanti Pak BK sebagai yang paling banyak turun ini, jadi akan menjelaskan lebih lengkap. Pak Anam yang juga melakukan beberapa negosiasi akan menambahkan beberapa hal. Kemudian nanti silahkan kalau ada yang mau tanya jawab. Tapi sebenarnya bahan-bahannya sudah lengkap secara tertulis. Saya kira itu pembuka. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media yang sudah bersedia hadir, baik offline maupun online. Ya. Sekarang saya persilahkan Pak BK untuk menyampaikan eh, poin-poinnya, nanti dilanjut oleh Pak Anam, bagian-bagian tertentu lainnya, kemudian saya jawab, buka
kepada rekan-rekan yang datang langsung maupun yang daring. Saya silakan Pak BK, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Selamat siang kawan-kawan jurnalis dan juga Bapak Ibu semua yang hadir dalam konferensi pers. Laporan Komnas HAM terkait pemantauan dan penyelidikan peristiwa Wadas 8 Februari 2022. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Ketua bahwa merespon peristiwa tanggal 8 Februari 2022, Komnas HAM membentuk tim. Terus kemudian juga turun langsung ke lapangan pasca peristiwa. Saya dibantu beberapa staf Komnas turun ke lapangan dari hari Jumat tanggal 12 ya, tanggal 12 sampai hari Senin tanggal 11 sampai tanggal 14 Februari. Jadi hari Jumat sampai hari Senin 11 sampai 14 Februari 2022. Saya akan membacakan prosesnya dan beberapa temuan faktual, nanti diteruskan Pak Anam dengan kesimpulan dan juga rekomendasinya, nanti supaya lebih jelas. Saya akan mulai bacakan. Ringkasan eksekutif pemantauan dan penyelidikan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force dalam proses pengukuran lahan di Desa Wadas 8 Februari 2022. Pada tanggal 8 Februari 2022 dilakukan upaya pengukuran lahan pada bidang warga yang telah setuju untuk dibebaskan sebagai lokasi penambangan kuari. Dalam konteks pengukuran tersebut terjadi apa yang kami simpulkan sebagai penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force oleh aparat kepolisian Polda Jawa Tengah. Merespon terjadinya peristiwa tersebut, Komnas HAM membentuk tim pemantauan dan penyelidikan untuk melakukan investigasi atas kasus tersebut sesuai dengan mandat Komnas HAM pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Proses pemantauan dan penyelidikannya, jadi untuk menindaklanjuti peristiwa yang ada, kami melakukan beberapa kegiatan dalam kerangka pemantauan dan penyelidikan. Yang pertama adalah meminta keterangan dan informasi dari gubernur dan jajaran pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Ini terjadi di hari Jumat 11 Februari. Seperti mungkin Bapak Ibu semua sudah ketahui beberapa poin pembicaraan kami dengan Pak Gubernur dan jajarannya. Yang kedua, kemudian melakukan permintaan keterangan dan informasi dari warga yang setuju kuari atau setuju dengan penambangan batuan andesit di Desa Wadas. Yang ketiga, melakukan permintaan keterangan dan informasi dari warga yang menolak kuari atau warga yang menolak penambangan batuan andesit di Wadas. Keempat, melakukan permintaan keterangan saksi warga yang mengalami penangkapan disertai kekerasan. Itu yang keempat. Kemudian meminta keterangan dan informasi dari Kapolres Purworejo dan jajaran. Kemudian melakukan permintaan keterangan dan informasi dari Kapolda Jawa Tengah dan para pejabat utama Polda Jawa Tengah. Terus kemudian melakukan permintaan informasi secara tertulis kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, BBWS, sebagai pemrakarsa pembangunan bendungan bener. Kemudian juga melakukan permintaan keterangan tertulis kepada Kepala Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman, Yogyakarta. Kemudian yang kesembilan, mengumpulkan video, foto, serta informasi lain dari berbagai sumber terkait peristiwa 8 Februari. Itu kira-kira langkah-langkah atau bagian dari pemantauan
penyelidikan kami secara formal. Tentu saja ada beberapa hal yang dilakukan secara informal antara Komnas HAM dengan beberapa pihak terkait. Misalnya kami ketemu dengan Ketua PW Ansor Jawa Tengah dan juga anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk membahas kira-kira persoalan yang terjadi di Wadas dan juga upaya yang bisa dilakukan oleh Ansor untuk membantu penyelesaian Wadas. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan secara informal dengan koordinator jaringan Gus Durian Nasional, Mbak Alisa Wahid, itu kira-kira ada substansinya hampir sama. Itu beberapa langkah-langkah yang dilakukan Komnas. Nah, oke, siap. Ada perubahan skenario sebentar. Jadi, untuk kira-kira prosesnya seperti itu dan nantinya substansi temuan faktualnya akan disampaikan oleh Pak Anam. Jadi silakan Pak Anam untuk membacakan kira-kira temuan faktualnya. Oh ya, ingin saya informasikan jadi untuk penanganan peristiwa Wadas ini dilakukan oleh kami bertiga, Pak Ketua, Pak Anam, dan saya. Kebetulan karena saya yang ke lapangan, tetapi secara substansi tentang terkait dengan pengolahan data, informasi, dan kesimpulan kami bertiga tentu saja dibantu oleh teman-teman staf Komnas. Jadi silakan Pak Anam untuk membacakan substansi temuan faktual yang ada. Monggo. Ya, terima kasih Pak BK. Ini beberapa temuan, ada 13 faktual yang penting. Saya bacakan aja. Yang pertama adalah pada tanggal 8 Februari tahun 2021 dilakukan pengukuran tanah oleh kantor pertanahan Kabupaten Purworejo dan Balai Besar wilayah Sungai Serayu Opak yang dibantu oleh aparat kepolisian gabungan Polda Jawa Tengah. Ya, selanjutnya sebut tim pengukuran lahan. Pengukuran dimaksud dilakukan pada bidang lahan yang telah disetujui oleh pemiliknya untuk dijadikan lokasi penambangan kuari batuan andesit guna pembangunan bendungan bener. Yang kedua, pengukuran dimaksud mendapatkan bantuan pengamanan dari kepolisian karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, yaitu pengukuran pada 14-15 Juli tahun 2021 mengalami hambatan dari pihak yang menolak penambangan kuari. Nomor 3, pada saat tim pengukuran lahan menuju lokasi bidang, di saat yang bersamaan sejumlah warga yang menolak penambangan kuari tengah melakukan mujahadah di lingkungan Masjid Nurul Huda, Dusun Kerajaan, Desa Wadas. Dengan mempertimbangkan eskalasi potensi kerawanan, pihak kepolisian berupaya memisahkan warga yang mendukung dan menolak penambangan kuari di Desa Wadas tersebut untuk mencegah terjadinya korban dengan cara membuat pagar betis di depan Masjid Nurul Huda. Nomor 4, dari sejumlah keterangan saksi dan video yang diperoleh oleh Komnas HAM RI menemukan adanya tindak kekerasan pada saat penangkapan oleh aparat kepolisian pada Selasa tanggal 8 Februari tahun 2022 terhadap warga Wadas yang menolak kuat. Akibat dari tindakan kekerasan tersebut, sejumlah warga mengalami luka pada bagian kening, lutut, dan betis kaki, dan sakit pada beberapa bagian tubuh lainnya. Namun kondisi ini tidak ada korban yang dirawat di rumah sakit. Nomor 5, dari identifikasi pelaku, tindakan kekerasan tersebut mayoritas dilakukan oleh petugas berbaju sipil atau preman pada saat proses penangkapan. Berdasarkan temuan Komnas HAM, terdapat 67 orang warga yang ditangkap dan dibawa ke Polres Purworejo pada tanggal 8 Februari tahun 2022 dan baru dikembalikan ke rumah pada 9 Februari tahun 2022 pagi hari ya. Iya, iya, iya. Ini juga karena memang apa namanya Komnas HAM juga terlibat dalam komunikasi bagaimana apa namanya agar segera terkait ditahan bisa dibebaskan. Saya sama Pak Luka
Kapolda untuk bisa segera dilepas untuk pulang. Nomor 6, Komnas HAM RI menemukan beberapa warga mengalami ketakutan pasca peristiwa tanggal 8 Februari tahun 2022 tersebut hingga sampai Sabtu dan Minggu. Jadi tanggal 4 atau 5 hari setelah peristiwa itu tidak berani pulang ke rumah. Selain itu ditemukan potensial traumatik khususnya bagi perempuan dan anak. Nomor 7, Komnas HAM juga mendapatkan fakta terdapat penyitaan sejumlah barang milik warga, di antaranya sepeda motor dan handphone. Pada 21 Februari tahun 2022, barang milik warga seperti 2 unit motor telah dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara 4 unit handphone sampai saat ini masih dalam proses pencarian dan pengembalian kepada pemiliknya oleh Polres Purworejo. 8. Komnas HAM tidak menemukan tembakan api dan atau informasi lainnya terkait penggunaan senjata tersebut. Berdasarkan keterangan Polda Jawa Tengah, jumlah aparat yang diturunkan berjumlah kurang lebih dari 250 personil yang terdiri dari 200 orang personil berseragam dan 50 personil berpakaian sipil atau preman. Sementara berdasarkan keterangan dari pendamping, jumlah aparat diturunkan ribuan personil. Jadi kita mendapatkan informasi secara resmi dari pihak Polda, jumlahnya kurang lebih 250 orang, 200 orang, 50 orang berpakaian preman. 9. Komnas HAM RI menemukan fakta adanya keterbatasan akses informasi karena lemahnya sinyal atau jaringan komunikasi. 10. Komnas HAM RI memperoleh komitmen dari Kapolda Jawa Tengah dan jajarannya untuk melakukan evaluasi, pemeriksaan, dan pemberian saksi kepada anggota yang telah melakukan kekerasan dan pelanggaran. Jadi ini memang komitmennya demikian. Ketika Pak Tika juga ketemu, saya juga komunikasi bahwa Propam akan melakukan evaluasi, pemeriksaan untuk mengecek apakah memang betul ada pelanggaran, ada kekerasan atau tidak. Tapi komitmennya kalau ada itu memang akan diambil pemberian saksi. Nomor 11, dalam relasi sosial kehidupan masyarakat padat, terdapat kelompok yang mendukung dan menolak yang saat ini kondisinya renggang. Tidak terlibat, kerenggangan ini salah satunya bisa dilihat dari tidak terlibat dalam acara bersama. Misalnya soal acara keagamaan maupun acara sosial. Untuk perempuan dan anak mengalami perundungan. Bahkan beberapa di antaranya berproses hukum di Polres Purworejo. Ini penting, mungkin walaupun nggak tertulis gitu ya, kita minta supaya semua pihak untuk polisi, khususnya untuk teman-teman di Polres untuk ya, mekanisme polisi harus ada. 12, bahwa tidak hanya warga yang menolak kuari khawatir soal dampak yang ditimbulkan dari adanya penambangan kuari, warga Wadas yang mendukung kuari juga mengalami situasi ketidakpastian karena tidak ada kejelasan waktu kapan selesainya pengukuran dan penerimaan pembayaran ganti untung. Memang persoalan yang lain adalah soal kapan itu dibayar. Nomor 13, warga Wadas baik yang menolak maupun yang mendukung penambangan kuari meminta Komnas HAM Republik Indonesia dapat berperan untuk mengupayakan dialog dengan pembuat kebijakan dan bertindak adil secara mencari solusi bersama-sama termasuk berimbang dalam mengeluarkan pernyataan publik. Memang ada permintaan dari kedua belah pihak dan memang sejak awal pengaduan dari kedua belah pihak, teman-teman yang menolak maupun teman-teman yang mendukung kuari tersebut itu datang ke Komnas HAM pengaduan. 13 ini tetap mereka mengatakan bagaimana peran Komnas HAM ke depan. Dan itu ini kesimpulan dari selama proses pemantauan dan penyelidikan khususnya terkait tanggal 8 Ya, terima kasih Pak Anam. Jadi itu ada 13 poin temuan faktual
selama kami melakukan pemantauan dan penyelidikan dari tanggal 11 sampai tanggal 14 Februari 2022. Sekarang saya akan bacakan kesimpulannya. Jadi pada pokoknya berdasarkan temuan faktual, analisa peristiwa, dan analisa hak asasi manusia dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum peristiwa kekerasan tanggal 8 Februari 2022, terdapat pengabaian hak FPIC, Free and Prior Informed Consent, bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka atas setiap proyek kuari batuan andesit yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lahan, mata pencaharian, dan lingkungan mereka. Ini kesimpulan yang pertama. Jadi ada pengabaian hak FPIC. Yang kedua, kesimpulannya, minimnya sosialisasi informasi akurat dari pemerintah dan pemrakarsa pembangunan bendungan bener, ini dalam hal ini BBWS Serayu Opak, tentang rencana proyek, dampak, dan tidak adanya partisipasi menyeluruh masyarakat yang kemudian menjadi pemicu ketegangan antar warga maupun juga ketegangan antara warga dengan pemerintah. Itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, bahwa kondisi saat ini masyarakat Wadas mengalami kerenggangan. Tadi sudah disampaikan Pak Anam, mereka terbagi jadi dua kelompok, yang pro dan kontra. Yang keempat, bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 benar terjadi tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force oleh Polda Jawa Tengah yang ditandai dengan pengerahan personil dalam jumlah besar dan adanya tindakan kekerasan dalam proses penangkapan. Yang kelima, adanya pengabaian hak perlindungan integritas personal warga dalam upaya mempertahankan lingkungan dan kehidupannya. Sikap penolakan warga atas penambangan kuari harusnya tetap dihargai dan tidak disikapi oleh aparat kepolisian secara berlebihan. Yang keenam, adanya pelanggaran atas hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman masyarakat terhadap sejumlah warga yang menolak, terjadi tindakan penangkapan disertai kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam tugas pengamanan pengukuran pada tanggal 8 Februari di Wadas. Yang ketujuh, adanya pengabaian hak anak untuk diperlakukan berbeda dengan orang dewasa saat berhadapan dengan proses hukum. Ini ketika penangkapan. Jadi kami mendapat keterangan, informasi ada anak-anak yang kemudian juga ikut ditangkap dan perlakuannya disamakan dengan yang dewasa. Terus kemudian yang kedelapan, masih terdapat pengabaian atau tidak dipenuhinya hak warga yang ditangkap oleh kepolisian. Ini contohnya misalnya soal akses informasi, terus kemudian akses kepada para pendamping hukum pada saat ditangkap dan ada di Polres selama lebih kurang 24 jam. Itu kira-kira temuan kami, masih ada beberapa pengabaian hak warga. Kemudian yang ke-9, dampak peristiwa pada 8 Februari di Wadas, masyarakat mengalami luka fisik dan traumatik, khususnya perempuan dan anak yang menjadi pihak paling rentan. Jadi kami melakukan wawancara dengan warga, korban, paling rentan dan juga paling traumatik adalah perempuan dan anak. Nah, atas dasar temuan dan kesimpulan kami, kemudian kami mengeluarkan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada para pihak. Yang pertama, rekomendasi yang pertama, kepada semua pihak, termasuk Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, untuk menjamin peristiwa yang sama pada tanggal 8 Februari 2022 tidak terulang kembali ke depannya. Ini jaminan ketidakberulangan harus dipenuhi oleh Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah. Itu yang pertama, rekomendasi pertama.
Kemudian kami juga memberikan rekomendasi kepada para pihak. Yang pertama adalah Gubernur Jawa Tengah. Yang pertama adalah melakukan evaluasi secara serius dan menyeluruh pendekatan yang sudah dilakukan dalam penyelesaian permasalahan di Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Harus ada upaya yang serius dan menyeluruh, tidak hanya sepotong-sepotong yang kemudian mengulang peristiwa yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan adanya perlindungan bagi warga terdampak pembangunan bendungan bener dan menghindari penggunaan cara-cara penggusuran, pengusiran, dan pendekatan keamanan dalam penyelesaian masalah di Wadas. Jadi itu rekomendasi kedua kepada Gubernur. Yang ketiga, mengupayakan pemulihan atau trauma healing kepada masyarakat korban kekerasan, korban trauma kekerasan, dan juga perundungan. Jadi di masyarakat juga saling merundung, itu jadi temuan Komnas juga. Kemudian menyiapkan upaya yang keempat, menyiapkan upaya yang menjamin kelangsungan masa depan anak-anak warga Wadas jika nantinya ada solusi yang diterima oleh semua pihak. Ini adalah juga salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara. Kelima, menyiapkan informasi yang lengkap tentang dampak lingkungan sebagai bahan dialog, terutama untuk menjawab persoalan sosial dan lingkungan di Desa Wadas. Itu yang kelima. Yang keenam, memastikan partisipasi atau keterlibatan warga Wadas, baik secara substansial maupun esensial dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Salah satunya yang tadi saya sampaikan adalah soal prinsip free and prior informed consent, dan membangun ruang dialog dalam rangka penanganan dan atau penyelesaian dampak pembangunan bendungan bener termasuk di Desa Wadas. Terus rekomendasi kepada Kapolda Jawa Tengah melakukan evaluasi, pemeriksaan, dan sanksi kepada semua petugas yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga dan juga pelanggaran SOP. Saya kira kita semua tahu polisi sudah punya peraturan Kapolri nomor 1 2009 tentang penggunaan kekuatan, juga Perkapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan hak asasi manusia dalam tugas keseharian kepolisian. Jadi itu bisa dijadikan dasar untuk Polda Jawa Tengah melakukan evaluasi dan memberikan sanksi kepada petugas yang memang terbukti melakukan kekerasan atau juga pelanggaran SOP. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil, termasuk melakukan pencegahan supaya peristiwa yang sama tidak berulang kembali dan menghindari penggunaan kekuatan berlebih atau excessive use of force. Yang ketiga, memastikan berlangsungnya upaya pemulihan seluruh warga Wadas dengan mengedepankan Babin Kamtipmas dan Bimas kepolisian setempat dengan berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi mengedepankan Babin Kamtipmas dan juga Bimas. Ini adalah salah satu unit di kepolisian yang memang tugasnya lebih soal edukasi dan yang lain sebagainya, bukan sebagai kerangka penegakan hukum. Rekomendasi yang keempat ditujukan kepada Menteri PUPR, TQ Dirjen Sumber Daya Air, TQ Bali Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Setiap langkah yang diambil harus memperhitungkan dinamika dan realitas sosial masyarakat dan memastikan bahwa prinsip hak asasi manusia menjadi dasar pengambilan keputusan. Jadi lagi-lagi ini adalah soal bagaimana kita menganalisa kondisi sosial dan realitas yang ada di masyarakat sebelum mengambil keputusan, supaya yang kemarin tidak terjadi lagi. Kemudian melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka evaluasi dan atau merumuskan solusi. Konsep perencanaan, penyusunan program, tata kelola, dan strategi penyelesaian atas dampak pembangunan bendungan bener dengan berbagai pendekatan, tidak hanya sekedar mempertimbangkan aspek ekologi saja, tapi juga aspek sosial ekonomi masyarakat. Kemudian memastikan partisipasi atau keterlibatan warga
dengan memperhatikan prinsip HAM, salah satunya adalah tadi FPIC, Free and Prior Informed Consent, dan membangun ruang dialog dalam rangka penanganan dan atau penyelesaian dampak pembangunan bendungan bener. Kemudian dalam membangun bendungan bener, senantiasa mengedepankan akuntabilitas dan menghormati hak asasi manusia, menghindari perlakuan yang melanggar HAM, memastikan patuh atas penyelesaian yang adil dan layak, dan menyediakan akses pemulihan atas tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Kira-kira itu kesimpulan dari kami terkait dengan peristiwa yang terjadi di Wadas. Jadi kesimpulannya adalah memang ada penggunaan kekuatan yang berlebihan dari aparat kepolisian. Highlight-nya itu di situ, dan laporan-laporan rincinya akan kami kirim kepada para pihak yang terkait dalam penyelesaian peristiwa tanggal 8 Februari kemarin. Saya kira itu aja Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak BK, Pak Anam. Kurang lebih itu eksekutif summary ya, yang detail nanti bisa dibaca. Tapi juga di sini mungkin nanti mana tahu sempat beredar ya. Di sini di halaman terakhir misalnya masih tertulis, di awal bagus gitu, tertulis konsen ya. Jadi konsen itu persetujuan, bukan concern. Tapi salah ketik ini, jadi sebenarnya itu mana tahu. Tapi sekarang kita suruh humas untuk memperbaiki sehingga nanti ketika dibagi tidak salah kutip. Karena ini kadang-kadang banyak orang salah menggunakan istilah. Ya. Informed consent itu artinya persetujuan atas sesuatu yang kemudian mau diputuskan. Ini kan mau ada satu proses pembangunan, kami melihat bahwa informed consent-nya itu belum dilakukan dengan sepenuhnya. Jadi tiba-tiba ada pengukuran misalnya. Sebetulnya masyarakat harus memberikan persetujuan dulu, itu bagian yang penting. Kenapa ini kami angkat sebagai hal yang penting? Karena sebetulnya ini juga terjadi dalam berbagai pembangunan-pembangunan yang lain. Walaupun itu PSN misalnya, proyek strategis nasional, bukan berarti dia dibenarkan untuk mengabaikan kaidah-kaidah partisipasi itu. Jadi pemerintah boleh saja membangun satu proyek strategis nasional, tapi ketika dia berhadapan dengan masyarakat dalam berbagai aspek, maka masyarakatnya juga harus dimintai persetujuannya. Jadi, apalagi itu sudah menyangkut hajat hidup masyarakat, properti dari masyarakat. Itu kurang lebih ya, tapi dia seringkali diabaikan. Ini kami angkat untuk menjelaskan juga fenomena umum yang terjadi, sehingga terjadi selalu ada konflik-konflik agraria ketika pemerintah membangun satu proyek strategis nasional yang sebetulnya memang secara objektif kita bilang ya betul itu akan menguntungkan masyarakat, tapi ketika dilakukan kaidah-kaidah dalam pembangunan yang partisipatif berkeadilan itu penting untuk diperhatikan. Saya kira demikian kurang lebih. Silahkan kalau ada pertanyaan baik yang datang langsung di lantai 3 kantor Menteng ini maupun yang online ya. Silakan. Baik rekan-rekan, adakah yang ingin bertanya? Silakan raise hand atau mengisi pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Nanti mungkin bisa dikontak langsung Japri kalau ada mau ditanya ya. Kami sebetulnya juga dalam proses ini
dalam ketika kita melakukan penyelidikan pemantauan, kemudian waktu mediasi dan lain-lain, bahkan sampai tadi malam kita masih terus memberikan masukan-masukan kita kepada pihak pemerintah daerah, pelaksana proyek maupun kantor presiden ya, melalui Pak Menko, Pak Mensesnek, selalu kita berikan masukan untuk memperbaiki keadaan ini. Tapi yang paling utama memang adalah masukan kami untuk apa istilahnya ya, cooling down dulu lah. Keadaan yang sempat pemanas itu tenangkan dulu. Masyarakat yang mengalami trauma itu disembuhkan dulu. Makanya beberapa kali kita dorong juga Pak Gubernur untuk datang, tapi nggak bicara proyek, ngomong aja sama masyarakat silaturahim, ya itu bagian dari healing, kan ini disebut Pak BK. Termasuk kita mendorong tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk datang ke sana melakukan healing, supaya situasinya kembali membaik, terutama hubungan antar masyarakat. Nah setelah itu kita dorong terus untuk melakukan dialog. Dialog nanti seperti apa hasilnya, itu tergantung pada proses dialog itu. Tapi sekali lagi dialognya harus dengan damai, tidak ada orang yang terintimidasi, tidak ada orang yang merasa konsepnya diabaikan. Itu kurang lebih nanti untuk insiden sudah tidak terjadi kekerasan, kita sudah dari dulu sampaikan supaya kepolisian itu betul-betul memahami pertama tugas dan fungsinya. Jadi seperti yang kita lihat terjadi di Wadas, mestinya kan dia memberikan perlindungan pada semua warga, pada siapa saja lah warga di situ. Bahwa dia juga harus bertugas mengamankan satu langkah pengukuran, tapi dia juga harus memahami bahwa ada masyarakat dengan fenomenanya di situ ya, pro kontra dan macam-macam. Dia harus memastikan bahwa semua orang terlindungi di situ. Jangan bahkan yang terjadi seperti kita temukan tadi, justru menggunakan satu kekuatan yang berlebihan yang kemudian menimbulkan ada kekerasan, ada peristiwa traumatis misalnya, ketegangan sosial dan lain-lain. Itu yang menurut kita makanya kami tidak hanya menyampaikan ini kepada Kapolda tapi juga kepada Mabes Polri untuk betul-betul mematuhi koridor-koridor itu. Nah untuk solusi penyelesaian proyeknya sendiri, kita juga sudah memberikan koridor-koridor ya. Komnas tentu tidak katakan harus milih A atau B, enggak gitu, tapi kita sudah berikan koridor-koridor. Yang paling pertama adalah persetujuan dari masyarakat itu. Dapatkan dulu gitu, konsennya. Gitu. Yang kedua, konsen itu diambil dengan suatu suasana yang dialogis. Jadi bukan suasana yang kemudian menimbulkan ada orang yang merasa terancam misalnya, dalam hal ini bahkan antar pihak setuju juga saling menekan, itu yang kita tidak mau. Berapa itu? Tetapi tentu saja ya secara informal kami sebetulnya memberikan juga kemungkinan solusi, itu sudah kita sampaikan. Tapi karena itu sudah menyangkut teknis sekali dari pelaksanaan proyek, kita nggak publikasikan, tapi kami sudah sampaikan masukan-masukan kami yang teknis itu kepada pihak pemerintah, langsung melalui Pak Menko dan Pak Mensesnek. Ya, saya menambahkan Pak Ketua, yang pertama begini sebenarnya, tanggung jawab dalam konteks penyelenggaraan proyek strategis nasional ini ya semua pihak, juga termasuk Pemda di dalam. Jadi banyak kasus kalau bahu membahu, terus metodenya juga partisipatif, dialogis dan sebagainya, sebenarnya bisa lancar. Tapi kalau proses-proses itu tidak dilakukan, mengedepankan bahwa ini ASN begitu, ya, terus apalagi prosesnya sosialisasi dan sebagainya tidak melibatkan masyarakat, menimbulkan ketegangan. Nah, ketika menimbulkan ketegangan, akhirnya polisi hadir. Padahal ini kan bukan prosesnya begitu. Jadi kalau proses di awal Pemda komunikasinya baik, terus BPN juga komunikasinya baik dan sebagainya, pasti prosesnya akan berjalan lancar. Dan ini selalu kami ingatkan untuk semua kasus yang dihadapi oleh Komnas HAM soal PSN ini,
tidak hanya satu kasus tapi banyak. Dan terus-menerus kami ingatkan bahwa pendekatan dialogis, menghormati hak, termasuk prinsip-prinsip hak asasi manusia jadi penting di situ. Terima kasih. Sebelum Pak BK ya, tadi ada pertanyaan dari Saudari Rizky Republika ya. Saya kira tadi untuk yang solusi jangka panjang itu kita sudah saya gambarkan tadi, Pak BK juga nambahkan. Jadi kita jujur aja, orang di Jawa Tengah itu masih teringat juga itu dengan peristiwa Kedung Ombo dulu kan. Walaupun kan ini beda. Bedanya apa? Dulu nggak ada Komnas HAM, sekarang ada Komnas HAM yang bisa menganalisis. Dulu media nggak berani memberitakan, sekarang media bisa beritakan. Tentu ada beda. Tapi sekali lagi secara substantif, proses pembangunan apapun, termasuk yang katanya proyek strategis nasional, kepentingan publik dan macam-macam, dia tetap harus memperhatikan persetujuan dari warga, dan persetujuan itu harus diambil dengan satu keterbukaan, kesukarelaan, termasuk transparansi. Bagaimana orang diminta persetujuannya kalau misalnya proyek itu sendiri tidak terlalu transparan, mereka kan jadi nggak tahu persis sebetulnya apa yang akan dilakukan. Misalnya, kalau terjadi sesuatu nanti bagaimana dampaknya kan, sehingga mereka kemudian bisa berkesimpulan menurut mereka sendiri. Ada yang menolak, setuju, yang macam-macam itu. Kemudian soal rekomendasi kepada Polda, sudah bukan hanya kepada Kapolda tapi kepada Mabes Polri, kita juga memang sebetulnya meminta supaya ada evaluasi penerapan prosedur. Padahal bahkan sebelumnya ya, sebelum ini terjadi, saya PK kemudian Pak Anam secara langsung juga berkomunikasi sudah menyampaikan dalam pertemuan yang tanggal 20 di Semarang itu, supaya mereka betul-betul hati-hati. Setelah itu masih ada lagi komunikasi dari Pak BK, Pak Anam atas nama Komnas HAM ya, untuk polisi betul-betul tidak hanya memperhatikan penerapan prosedur. Waktu itu bahkan kami sampaikan, perhatikan kondisi psikologis. Kalau orang lagi menolak dengan keras begitu, terus Anda ukur, ya pasti orang akan timbul masalah. Makanya waktu itu kita bilang tunggu dulu, biarkan Pak berdialog dulu dengan warganya. Kalau sudah ada kesimpulan boleh diukur, barulah gitu. Jangan paksa-paksa begitu. Itu yang kita. Kalau bahasa ini kayak bahasa sehari-harinya saya bilang, kita udah tekankan supaya mendesak-desak dengan target proyek harus selesai. Nggak bisa begitu dalam proses pembangunan di negara yang demokratis, yang harus memperhatikan hak asasi manusia, memperhatikan aspek sosiologis. Kami merasakan ketika kami bagaimana warga yang menolak, mereka punya prinsip yang harus kita hormati. Jadi kita sudah sampaikan tuh Mbak Rizky. Ya, menjawab merespon beberapa hal ya. Yang pertama dari Mas Rizky, saya menambahkan Pak Ketua dan Pak Anam. Saya untuk solusi jangka panjang, saya kira Presiden harus memastikan bahwa seluruh proyek strategis nasional yang menjadi prioritas pembangunan yang ada itu harus berbasis hak asasi manusia. Artinya selain kemudian tadi soal persetujuan, soal proses, tapi juga standar-standar hak asasi manusia lainnya harus dipastikan oleh Presiden. Karena Presiden bisa menginstruksikan sebenarnya Kementerian PUPR, terus kemudian Kantor Staf Presiden, Kemenko Polhukam untuk memastikan bahwa seluruh proyek strategis nasional itu berbasis pada hak asasi manusia. Itu yang pertama, yang Mas Rizky tadi. Terus soal Mas Afid kenapa tidak merekomendasikan, karena yang tanggung jawab tanggal 8 itu ya dari Polda. Tapi kalau kita bicara soal evaluasi secara keseluruhan pendekatan-pendekatan yang ada, tentu saja kita menyarankan kepada Mabes Polri, kepada Kapolda untuk juga memberikan evaluasi lah begitu. Tentu saja polisian punya mekanisme lah ya, punya mekanisme
di dalam internal organisasi mereka, apalagi sistem komando itu kan juga mereka punya koordinasi yang ada. Itu saya kira itu ya. Kemudian soal apakah ormas, kami tidak mendapatkan informasi adanya pengerahan ormas dalam pengamanan tanggal 8 kemarin. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Lagi, jadi itu bukan ormas ya, masalah polisi berpakaian sipil. Gitu. Yang tadi Pak Anam istilahkan pakaian preman, maksudnya bukan preman, tapi berpakaian bukan pakaian dinas itu, jadi pakaian sipil sebetulnya. Jadi tepatnya disebut pakaian sipil. Tapi polisi itu temuan yang kita dapat. Oke, terima kasih. Nanti, ya, jadi sekali lagi ya, kami dalam penyelidikan, pemantauan, bahkan kunjungan kami dalam rangka mediasi ke sana sudah berkali-kali. Yang paling banyak ke sana ini Pak BK. Saya baru 1 kali saja ke sana. Staf-staf juga sudah bolak-balik ke sana. Salah satu yang ingin kami sampaikan juga kepada publik melalui teman-teman jurnalis adalah pentingnya kita semua menjaga situasi yang kondusif. Demi siapa? Demi warga. Kenapa? Nggak ada kaitannya ini supaya proyek jalan, bukan itu. Tapi sebetulnya dalam rangka demi warga. Kenapa? Karena warganya sudah dalam posisi dan 2 kubu yang saling mengintimidasi, saling memusuhi lah ya gitu. Bayangkan yang satu bikin khitanan anaknya gitu. Yang kelompok yang satu lagi nggak mau datang ke situ. Jadi kalau kita membangun satu situasi yang kondusif, insya Allah kemudian warga ini bisa saling bersapa lagi, karena itu penting sekali. Jangan juga gara-gara ada proyek segala macam warga sama warga saling bermusuhan, karena itu yang juga ya sampai sekarang sih belum ada tindakan yang sangat membahayakan di antara mereka, tapi kan kita sangat sedih kalau nanti terjadi saling serang di antara mereka. Jadi tolong semua pihak menjaga situasi kondusif itu dalam rangka untuk keselamatan warga semua. Yang sikapnya berbeda itu sama-sama. Kan nanti kita baru pikirkan bagaimana dialog menghasilkan satu keputusan yang disepakati oleh semua. Apa keputusannya? Silahkan. Kami sudah katakan pada pemerintah, yang penting ada proses dialog, negosiasi semua pihak, tidak ada yang didiskriminasi, dipinggirkan, tidak didengarkan. Kesimpulan seperti apa, itu tentu tergantung pada hasil dialog itu. Jangan ditutup ruang tawaran-tawaran solusi. Kan ada juga yang menawarkan solusi ini, itu saja, silahkan saja. Dengarkan dulu. Bahwa ini akan menunda proses 2-3 bulan, 4 bulan ke depan, kita bilang lebih bagus menunda proses daripada orang kemudian mengalami praktek kekerasan satu sama lain. Saya kira demikian. Nanti kalau ada hal yang ingin diperdalam lagi, silahkan menghubungi rekan-rekan, terutama Pak BK ini ya. Beliau ini yang bolak-balik ke sana. Karena yang lainnya pada isoman pada waktu itu. Saya terpaksa isoman di tengah jalan. Pak Anam juga akhirnya isoman juga. Karena itu yang paling banyak informasinya memang di tangan Pak BK, yang paling banyak mengalami suasana batiniahnya dengan Desa Wadas itu. Terima kasih sekali lagi pada seluruh teman-teman media, jurnalis, dan teman-teman lainnya. Pada anggota tim, atas nama pimpinan Komnas HAM, kami mengucapkan terima kasih sudah kerja keras, meskipun juga kesibukan lain yang kasus-kasus lain lagi ditangani. Lagi kami akhiri, bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat kepada kita semua.